Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq lidrohu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah ala alihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saya berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan yaitu lanjutan seri budaya wayang kulit Purwo yang dalam hal ini akan membahas tentang seri Ramayana. Seri Ramayana ini nanti akan kita kutip dari lakon seri Ramayana. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita menggunakan standarisasi dengan SRI, spiritual religi intelektual. Spiritnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pencerahan tentang yang kita bahas ini sehingga memiliki nilai yang tinggi, nilai yang bermanfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian religinya kita mengambil dari akhlakul karimah, akhlak yang baik. Seri Ramayana ini mengedepankan keteladanan baik itu keteladanan yang baik dari lambang Prabu Rama dan Dewi Sinta, keteladanan yang tidak baik yang dilambangkan oleh Rawana Raja bersama Sarpakenaka. Hadirin. Kemudian dari sisi intelektual kita mengambil dari data-data yang ada sehingga menjadi satu rangkaian yang indah. Hadirin pada awal Ramawijaya ini berkelana dengan saudaranya Lesmana Murdapa. Pada suatu saat ada sayembara untuk ngangkat langkap atau ngangkat pusaka yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Prabu Janaka Kerajaan Mantili. Siapa yang mampu mengangkat senjata atau mengangkat senjata itu jadi langkap, maka akan dinikahkan dengan putrinya yaitu Dewi Sinta. Dalam sayembara ini semua nggak akan mampu mengangkat gendewonya ya, sehingga sampailah pada giliran dari Sri Ramawijaya yang ternyata mampu mengangkat gendewo, dan gendewo ini terangkat beri menandakan bahwa Sri Ramawijaya adalah titising Wisnu, karena Dewi Sinta adalah titising Widyawati atau Dewi Sri, sehingga jodohnya Widyawati itu adalah Wisnu. Maka ternyata Sang Wisnu bersama atau nitis kepada Sri Ramawijaya sehingga Sri Ramawijaya menang dalam sayembara ini. Maka pernikahan Dewi Sinta dari Kerajaan Mantili dengan putra mahkota yaitu Sri Ramawijaya dari Kerajaan Ayodhya. Jadi kalau bapaknya Ramawijaya namanya Prabu Dasarata, kalau bapaknya
Dewi Sinta adalah Prabu Janaka dari Mantili. Hadirin, maka inilah pernikahan pertama yang akan melandasi perjalanan seri Ramayana. Kemudian dalam iring-iringan ini pernikahan di Mantili dengan resepsi yang besar, kemudian arak-aran manten diboyong ke Ayodhya. Jadi putra mahkota, sang putra mahkota Ramawijaya bersama dengan istrinya Dewi Sinta ke Ayodhya. Nah, ke Ayodhya inilah sebenarnya dalam iring-iringan itu ketemu dengan namanya Rama Bhargawa. Rama Bhargawa ini adalah seorang ksatria dan pandita. Dia punya satu kekuatan yang bisa mengalahkan adalah Titising Wisnu, sehingga punya senjata wadung Palastro. Itu wadungnya itu membunuh banyak orang, namun dia yakin bahwa yang bisa menandingi Rama Bhargawa ini atau Resi Bhargawa ini adalah Titising Wisnu. Akhirnya terbukti bahwa Rama Bhargawa bisa disampurnakan oleh Sri Ramawijaya. Berarti Sri Ramawijaya itu benar-benar Titising Wisnu. Ini dalam perjalanan dari Mantili ke Ayodhya dihadang oleh Rama Bhargawa yang ingin mencari kesempurnaan, yaitu meninggal di tangannya Wisnu atau meninggal di Titising Wisnu. Hadirin rahimakumullah, Rama Bhargawa ini diangkat menjadi dewa karena memang punya kemampuan yang cukup, dedikasi membela kebenaran dan sukses dalam mempertahankan sampai akhir hayatnya, disempurnakan oleh Bathara Wisnu yang menitis kepada Sri Ramawijaya. Hadirin rahimakumullah, kemudian Ramawijaya ini pulang ke Ayodhya membawa istri. Ramawijaya sudah punya istri, maka Prabu Dasarata ini akan lengser ke Prabon, mohon untuk Ramawijaya dinobatkan jadi raja. Tadi rahimakumullah, ternyata istri keduanya Dewi Kekayi ini nggak terima kalau Ramawijaya ini kan putra Prabu Dasarata dari Dewi Kausala. Ini Kausala ini orang sudah meninggal, maka putra mahkota yang ibu surinya sudah meninggal. Kemudian istri kedua ini Dewi Kekayi ini punya anak Barata. Maka Sriwijaya mau diwisuda itu diprotes oleh istri atau ibu tirinya Ramawijaya. Kemudian sang Rama juga memohon untuk pertimbangan Sriwijaya, bagaimana menurut Sri Ramawijaya. Maka Sriwijaya mengalah untuk tidak menjadi raja, dan raja dinobatkan kepada adiknya namanya Barata. Untuk menghindarkan konflik berkepanjangan, maka Dewi Sinta bersama Lesmana Murdapa dengan Ramawijaya pergi ke hutannya Dandaka. Di hutan Dandaka inilah dia petualang. Hutan Dandaka ini dia petualang. Ternyata sudah ada yaitu rencana jahat yang direncanakan oleh Prabu Rahwana.
yang dari Alengka. Dia tahu bahwa Titi Sing Widyawati itu masuk di Sinta. Nah, Sinta itu sudah jadi garwonya suami istrinya Prabu Ramawijaya atau Sri Ramawijaya. Kebetulan dia lagi berkelana di hutan Dandaka. Maka Rahwana ini dia menyuruh kepada Kalamarica. Kalamarica ini adalah buta tapi sakti, dia bisa menjelma jadi apapun. Nah, Kalamarica inilah yang nanti akan mengecoh supaya dia jadi kijang mas. Nah, Kalamarica ini mengeledek di depannya Rama dan Sinta bersama Lesmana untuk mengecoh supaya Dewi Sinta pisah dengan Ramawijaya. Hadirin rahimakumullah, maka saat Kalamarica menjelma jadi kijang mas, maka Dewi Sinta tertarik untuk minta ditangkepkan. Maka Prabu Ramawijaya waktu itu mencari Kijang Kencana, lari terus makin jauh. Setelah jauh dari Ramawijaya, maka di sini adanya cuma Dewi Sinta sama Lesmana. Inilah terjadi jealous. Sebenarnya disitulah sebenarnya Dewi Sinta itu cintanya sama Lesmana, namun sudah menjadi istrinya kakaknya Sri Ramawijaya. Maka jealous. Karena jealous itu maka Lesmana diusir oleh Dewi Sinta. Dek, kamu cari itu, kakakmu kamu bantuin mencari kijang mas. Kata Lesmana, dawuh dari kakaknya untuk menjaga Dewi Sinta. Nah, ketika menjaga Dewi Sinta ini asmara makin membara, maka Dewi Sinta seakan-akan bagaimana caranya menundung Lesmana. Karena itulah menundung Lesmana, kalau begitu kamu akan memanfaatkan ketidakadaannya kepergiannya Ramawijaya, kamu akan berselingkuh seakan-akan dengan Dewi Sinta. Kamu akan berselingkuh. Maka saat itulah Lesmana menyatakan, saya akan wadat, tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Ini membuktikan rasa cinta kepada Dewi Sinta namun terpendam, karena untuk keseimbangan dari hubungan antara Dewi Sinta dengan Sri Ramawijaya. Kemudian diwalerin dengan lingkaran. Ini di Raja Kalacakra, namanya Raja Kalacakra. Maka lingkaran itu kalau Dewi Sinta keluar, kalau ada orang yang masuk ke lingkaran itu dia akan tertutup, nggak bisa. Maka di Raja Kalacakra oleh Lesmana, maka Lesmana meninggalkan Sinta dalam kurungan Kalacakra. Raja Kalacakra ini menahan supaya orang jahat tidak masuk. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah Rahwana melihat bahwa Dewi Sinta sudah sendiri karena sudah diintip lama. Di Rahwana itu sudah ngintipnya sudah lama, maka sendiri. Maka Rahwana ini menyamar jadi kakek pikun, minta bantu, minta air karena kehausan. Nah, kakek pikun ini kalau mendekat di lingkaran Kalacakra, maka dia akan kena tolak. Nah, maka dia memancing agar Dewi Sinta keluar dari lingkaran. Dewi Sinta keluar dari lingkaran, maka disitulah Rahwana menculik Sinta. Jadi terjadilah penculikan Dewi Sinta. Hadirin, maka di situ ada burung centayu.
burung Jatayu yang membela karena diteriak-teriak membela, namun burung Jatayu atau burung Raja Wali itu kalah dengan Rahwana. Maka dicabutin, dibabatin bulunya, akhirnya dia mulai jatuh dan Dewi Sinta bisa dibawa terbang oleh Rahwana lagi, karena Rahwana ini punya ilmu bisa terbang. Garuda atau Jatayu itu akhirnya dialah yang memberi informasi kepada Sri Rama Wijaya dengan Lesmana bahwa istrinya Prabu Rama atau istrinya Rama Wijaya itu diculik oleh Raja Ngalengka namanya Rahwana Raja. Handakakumullah, maka dia lerem mengendap, kemudian dalam perjalanan bertemulah dia dengan Lesmana, dengan Sri Rama ini bertemu dengan orang yang yaitu Wanara besar yang namanya Sugriwa, itu lagi tanding dengan Subali, itu kakaknya, dan Sugriwa itu dilempar, dia jatuh di watu gilang. Siapa yang bisa, ini prasetyanya Sugriwa, siapa yang bisa menolongku, kata Sugriwa, maka aku akan mengabdi. Ada tangisan dan rintihan Sugriwa karena keplanting dan kepental melawan Subali. Maka disitulah Sugriwa ketemu dengan Rama dan Lesmana, akhirnya ditulungin. Kang Mas, itu ada Wanara yang minta tolong untuk diselamatkan. Maka dengan pusakanya Guwa Wijaya itu bisa menatas dan menghancurkan watu gilang, akhirnya Sugriwa terselamatkan. Kemudian Sugriwa ini minta tolong untuk menolong, yaitu bagaimana saya mengalahkan kakak saya namanya Subali. Hadinakumullah, Subali, Sugriwa, Anjani ini bersaudara. Waktu lakonnya Cupomane Astagina itu kan permainan. Cupomane itu isinya dunia, itu dari Bathara Surya, yang punya ibunya itu Dewi Indradi. Dewi Indradi itu punya mainan namanya Cupomane Astagina. Nah, bapaknya itu Begawan Gutama itu nanya, kamu dari mana dapat mainan bagus ini? Nah, itulah orang ada perselingkuhan dengan dewa, yaitu Dewa Bathara Surya. Karena nggak mau mengomongin, nggak mau menceritakan dari mana, maka Indradi ini disabda, kamu kok diem saja kayak tugu, akhirnya jadi tugu, jadi batu tugu. Nah, karena jadi tugu itu rebutan antara Anjani Anjaningrat. Anjani itu yang pertama, Anjana itu kedua, Anjaningrat itu yang terakhir. Jadi Anjani punya anak yaitu Anoman, Anjana itu yang sebenarnya Subali, Anjaningrat itu ya Sugriwa. Akhirnya Cupomane itu dibuang. Setelah dibuang itu berubah jadi danau. Nah, danaunya itulah mereka pada nyebur di situ. Nah, Anjana dengan Anjaningrat nyebur jadi Subali Sugriwa. Nah, Anjani ini cuma basuh wajah menjadi kerawanita, itulah menjadi ibunya Anoman. Hadirin rahimakumullah, kemudian ini disuruh bertapa, tapa ngalong Sugriwa dengan Subali jadi
jadi manusia jadi monyet, ini juga kaitannya dengan sejarahnya Nabi Musa alaihissalam. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet yang hina. Ternyata di dalam pewayangan ada Sugriwa Subali yang asalnya dari Anjano Anjanengrat dan Anjani. Kemudian mereka topo ngalong, topo ngidang. Yang satu topo ngalong, satu topo ngidang. Ngalong berarti gandul di di pohon, ngidang itu berarti makan makanan dari hutan. Maka di situ ada sayembara, siapa yang bisa membunuh Maesa Suro dan Lembu Suro di Gua Sengkomangreng, maka di situ yang akan mendapatkan istri, istri Dewi Toro dari Kayangan, dan akan jadi raja di Silangguangmangleng. Yang pertama masuk itu Subali. Subali masuk, cuma memang ada permasalahan ketika nanti darah putih berarti Subali yang mati. Nah, darah merah berarti Lembu Suro yang mati. Ternyata darahnya campur, darah merah dan putih campur, maka dianggap Subali mati di dalam. Maka disitulah Dewi Toro ini diambil oleh Sugriwa. Ternyata Subali masih hidup, akhirnya ngelawan lagi. Nah, punya anak, ya, Subali ini punya anak, itu Jaya Anggodo. Kemudian terus tidak ada selesainya, keduanya saling berselisih. Terakhir maka Prabu Rama yang akan menyelesaikan, yaitu perangnya Sugriwa dengan Subali. Sugriwa disuruh kalungan dengan janur kuning, ya, Subali yang karena ini mirip kembar, maka Subali yang kena panah Gundawijaya akhirnya sirna margalayu. Maka Subali tewas dalam pertempuran itu, dan dia merasa bangga karena terakhir kehidupannya disampurnakan oleh Dewa Wisnu yang ada di Sri Romo. Hadirin rahimakumullah, inilah sehingga Sugriwa ini menjadi pengikutnya Rama Wijaya dan Lesmana. Kemudian lahirlah Anoman yang dari Dewi Anjani. Anoman ini adalah putra dari Dewi Anjani. Ketika Dewi Anjani topo nyantoko atau menyantoko itu topo telanjang, maka Bathara Guru lagi keliling jagat. Maka saat dia di atas pohon asem, komonya jatuh ke asem, ke sinom. Nah, sinomnya jatuh ke Dewi Anjani di mulutnya dan dimakan, lahirlah Anoman. Maka Anoman itu dari nom, sinom, Anoman. Nah, Anoman ini diperintahkan untuk bersama dengan atau mengabdi kepada Prabu Rama Wijaya. Nah, dibantu oleh Sugriwa mendirikan negara namanya Poncowati. Maka Poncowati ini didirikan oleh Prabu Rama. Nah, di situ dibantu oleh Sugriwa, adiknya Lesmana, dan ditambah dengan Anoman. Nah, putra dari Subali namanya Anggodo ini juga akan menggabung ke Poncowati. Terus putra Sugriwa namanya Anila, ini juga akan menggabung kepada kerajaan Poncowati, dan disitulah banyak sekali wanara-wanara yang diwadain atau yang di manage di negara Poncowati. Hadirin rahimakumullah, maka untuk karena Prabu Rama sudah punya negara namanya Poncowati ini, maka Prabu Rama kemudian punya inisiatif untuk membuktikan apakah betul Dewi Sinta itu ada di Alengkodirojo.
Maka jadilah antara Joyo Anggodo dengan Anoman itu dipanggil untuk dipilih menjadi dutanya Prabu Rama untuk ke negara Alengkodirojo. Hadirin rahimakumullah, bahwa ternyata Anggodo menyanggupi 1 bulan, Anoman nyanggupin 15 hari. Nah, ketika Anggodo nyanggupin 5 hari, Anoman menyanggupi sehari semalam. Akhirnya duta yang dipilih adalah Anoman, dan Anoman berangkat ke Alengkodirojo. Dalam perjalanannya dia ketemu dengan Wilkataksini, itu penjaga laut, disedot masuk ke dalam perut Wilkataksini, namun dengan aji malindrinya Anoman mampu membedah perutnya dan langsung bisa nyamar sampai di itu taman sarinya negara Alengka dan ketemu dengan Dewi Sinta. Maka Anoman ini diberi tanda mata dari Prabu Rama, namanya cincin Jutaledira. Cincin ini nanti akan disematkan atau diberikan kepada istrinya Prabu Rama, yaitu Dewi Sinta, ketika nanti ketemu. Kebetulan Anoman ini sukses masuk ke taman dan ketemu di sana. Kemudian tukeran cendramata, Anoman membawa cunduk, cunduknya Dewi Sinta. Kemudian Anoman dibawain cincinnya Prabu Rama, tukeran, menunjukkan bahwa betul Dewi Sinta ada di Alengkodirojo. Dan untuk mengukur kekuatan Alengkodirojo, maka Anoman ketemu dengan Trikaya, Bondayuda. Terakhir dia ketemu dengan Indrajit dan dirantai di depannya Prabu Rama. Akhirnya dijatuhi hukuman. Ya, sebenarnya orang-orang Gundahan Wijisono juga menyarankan jangan dikasih hukuman karena Anoman ini hanya dutanya Prabu Rama. Tapi Rawana tidak menghiraukan, sehingga disitulah Anoman dibakar di alun-alun. Ternyata Anoman tidak terbakar, bahkan Triwikrama mengobar negara Alengkodirojo jadi awu. Kemudian Wibisana ditundung ke Daring Alengka, ditundung pergi. Maka Wibisana melanjutkan ketemu dan membisikkan kepada Anoman bahwa nanti Raden Anoman, saya akan mengabdi kepada Prabu Rama, mohon nanti diterima, diberikan saksi, dijadikan saksi ketika nanti ketemu di Poncowati. Hanakemakmullah. Maka perjalanannya jadi Wibisana tundung. Wibisana ini memberi informasi dan juga memberikan nasihat kepada kakaknya untuk mengembalikan Dewi Sinta. Ternyata kakaknya tetap bersikeras untuk mempertahankan, dan Wibisana ditundung. Maka Wibisana pergi ke Poncowati, sementara Kumbakarna, karena sama-sama ditundung keduanya, Kumbakarna dia langsung bertapa tidur di Gunung Karna. Hadirin rahimakumullah, ketika Wibisana sampai di Poncowati, ini juga masih dipermasalahkan oleh Sugriwa. Jangan-jangan ini menjadi kapitayannya musuh, atau jadi spionirnya musuh. Jangan-jangan ini jadi nanti akan merusak Poncowati. Ternyata komitmennya Wibisana adalah saya
mempertahankan kebenaran dan juga mempertahankan sekaligus kejujuran, memberikan informasi kejahatan itu harus diselesaikan. Ternyata informasi lesan yang disampaikan kepada kakaknya itu tidak diterima, bahkan ditundung. Maka disinilah dia lebih bagus menyeberang kepada Prabu Rama sebagai dutanya keadilan. Hadirin rahimakumullah, akhirnya Wibisana diterima di Poncowati sebagai penasehat sekaligus juga sebagai pendamping panglima perangnya, yaitu Anoman, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian dilanjutkan dengan lakon Rama Tambak. Jadi Lesmana membikin dan para wanara itu bersama-sama membuat tambak. Tambak itu bendungan laut yang dari Poncowati ke Alengka. Jadi lautnya di tembok laut. Kemudian dengan kecanggihan dan juga kesaktian Wibisana, maka diciptakan dengan panah. Nah, panah ini melesat bagaikan kilat, itu menjadi tembok yang kokoh. Namun oleh Anoman itu diuji, karena ada dewan penguji dewan Anoman, diujinya dengan Aji Malindri. Dengan Aji Malindri ya tembok ciptaan dan juga rekayasa Wibisana jebol. Karena jebol itu mau nggak mau ya dengan manual, ya, membawa batu semua, akhirnya semua bisa jadi tembok sampai di negara Alengkodirojo. Hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya itu Prahasta Lena. Prahasta ini adalah paman dari Prabu Rama, karena adiknya Sukesi ini Prahasta. Prahasta ini nama aslinya Sukeso, adiknya Sukesi. Nah, waktu Wedaring Sastra Jendra Pangruwatin Diyu, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwatin Diyu, dia ngintip Prabu Sumali terbuat jadi manusia biasa, sementara Sukeso inilah yang menjadi raksasa yang kemudian diberi nama Prahasta. Dalam cerita Prahasta Lena ini, Prabu Rama itu mengambil kembang Dewaretna yang ada di Kayangan. Nah, Kayangan itu dijaga oleh Bathara yang dulu asalnya dari Donorojo. Nah, kakaknya jadi satu bapak lain ibu. Nah, ternyata Donorojo ini jadi dewa. Nah, kemudian menunggu kembang Dewaretna. Kembang Dewaretna ini adalah sebenarnya pengapesan atau rahasia pengapesannya para wanara. Jadi maka kalau Rahwana megang Dewaretna itu gampang akan menindas orang keras semua. Kemudian Prahasta ini disuruh nyimpen, namun dicuri oleh kera juga. Akhirnya Prahasta ini yang harus bertanggung jawab, dan Prahasta hampir juga dikasih hukuman pancung oleh Prabu Rahwana, namun pedang Mentawa ini diambil oleh patihnya Prabu Rama, Jaya Anila. Nah, ini yang akan untuk eksekusi. Akhirnya Prahasta ini harus tanggung jawab mengembalikan kembang Dewaretna dan musuh dengan wanara itu, wanara namanya Anila, dan itu kalah, dikepruk dengan batu tugu, yang tugu itu sebenarnya Dewi Indradi.
Dewi Indradi itu bapaknya atau istrinya Begawan Utama, itu ibunya Anjani, Sugriwa dan Subali. Hadirin kemudian dilanjutkan dengan Sarpakenaka gugur. Sarpakenaka ini punya seorang wanita namun kesaktian luar biasa. Dia punya selendang. Yang selendang itu bisa merekrut, memasukkan seluruh tentara. Monyet atau kera itu bisa ditampung semua dengan jala sutranya. Dan dia juga punya prajurit yang gamben-gamben yang kuat. Namun semua bisa dikendalikan. Tinggal Sarpakenaka ini luar biasa. Akhirnya dibongkar rahasianya oleh Gunawan Wibisana bahwa saudaranya itu punya kemben, yang kemben itu bisa menjadi senjata untuk mengerut seluruh prajuritnya Prabu Rama. Akhirnya senjatanya, kembennya itu dibedah, yang bisa bedah Anoman dengan kuncuku Pancanaka. Dan Sarpakenaka ini punya kekuatan di kuku, dan kukunya itu dipatahkan. Maka Sarpakenaka gugur, Prahasta gugur, Sarpakenaka gugur, maka makin terjepit untuk Alengkodiraja. Hadirin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan dengan Aswanikumba dan Kumbakarna gugur. Kumbakarna ini dibangunkan oleh Indrajit karena kondisi negara sudah mulai banyak berguguran. Adik-adiknya Indrajit banyak yang korban, dan bala-bala raksasa Alengka itu banyak korban. Maka dibangunkanlah Kumbakarna yang lagi tidur itu, dan dia bangun dan datang ke Alengka untuk menjadi senopati perang. Namun mau jadi senopati perang, namun juga permintaannya tetap Dewi Sinta harus dipulangkan. Nah, buat Rahwana, Dewi Sinta adalah harga mati, harus dipertahankan. Maka diusir, Kumbakarna diusir, pulang ke rumah. Dalam perjalanan itu anaknya Aswanikumba dan Kumbakumba itu berangkat dari Pangleburgangsa, dari Kasatriyan Pangleburgangsa itu berangkat menuju ke istana Alengkodiraja. Selisih dalam perjalanan, selisih. Kemudian sampai di negara Alengkodiraja, dikasih tahu bahwa ayahmu sudah tanding di medan laga melawan Prabu Rama. Kenapa kamu seorang pemuda gagah-gagah dua tidak berani? Maka saat itulah dibujuk, dirayu Aswanikumba dan Kumbakumba menjadi senopati dan maju di medan laga. Ini punya kesaktian, kalau Aswanikumba mati diloncatin dengan Kumbakumba, dia hidup, dan sebaliknya. Akhirnya rahasia itu dibongkar oleh Wibisana bahwa Anoman yang megang Aswanikumba, Kumbakumba dipegang oleh anggota. Nah, dua-duanya diadu kepalanya. Akhirnya gugurlah Aswanikumba dan Kumbakumba. Kemudian Indrajit melaporkan kepada Kumbakarna bahwa saudaranya Aswanikumba dan Kumbakumba ini gugur dalam medan laga karena melawan Prabu Rama. Saat itulah Kumbakarna mulai maju perang, dan dia berniat tidak membela Angkaramurka dari kakaknya Rahwana, namun membela negara. Hadirin rahimakumullah, membela negara ini ternyata masih punya salah, sehingga Kumbakarna dipanah, tangannya lepas, kakinya lepas, terakhir lehernya, sebagaimana dialami oleh Jambu Mangli waktu Begawan Wisrawa
menggugurkan atau membunuh Jambu Mangli dengan dipretelin tangannya 2, kaki 2, dan lehernya. Maka upeto atau umpatan Jambu Mangli itu nanti anaknya Wisrawa akan mengalami sebagaimana aku mengalami gugurnya ini, maka itu jatuh kepada anaknya namanya Kumbakarna. Disitulah Kumbakarna gugur. Harakemakumullah, kemudian dilanjutkan dengan Indrajit gugur. Karena ini pasukan sudah tinggal sedikit, sudah nggak ada lagi, maka Indrajit harus tanding perang maju. Dan Indrajit ini punya kekuatan luar biasa, yaitu punya yang namanya Sirbegonando. Sirbegonando, dan dia punya senjata yaitu Nagaposo. Nagaposo itu senjata keluarnya ular. Nah, Nagaposo ini rahasianya dikasih tahu oleh Gunawan Wibisana bahwa setiap orang laki-laki harus menutup, bawa tagen untuk menutup pusernya. Karena kalau pusernya ketutup, Nagaposo ini nggak bisa berkutik. Nah, maka dia balik semua. Kemudian punya ajian, yang ajiannya itu adalah Sirbegonando. Itu semua kesirep kecuali Wibisana. Maka ketika dia keliling keliling negaranya Rama yang sudah punya di Rama itu untuk membunuh Rama, maka ketemu dengan Wibisana. Akhirnya disabda dikembalikan pada asalnya. Indrajit itu asalnya dari Megonando, maka dikembalikan ke langit jadi mendung. Guhurnya Indrajit maka di tangannya Wibisana. Hadirin rahimakumullah, kemudian terakhir Brubuh Ngalengka. Brubuh Ngalengka ini adalah terbunuhnya Raja Ngalengka Diraja yang namanya Rahwana Raja. Rahwana ini mau ke medan perang. Sebelumnya dia datang ke Keputren, bilang sama Dewi Sinta, Sinta, tahu cintaku kepada kamu Sinta itu menghabiskan biaya yang besar, nyawa yang banyak. Nah, ternyata Sinta baru sadar bahwa cintanya Rahwana itu lebih dari cintanya Rama. Kalau Rama itu ya karena di pengasingan ya nggak bisa ketemu, tapi Rahwana di pengasingan pun tetap dia akan menjaga cinta yang murni. Maka saat itu baru sadar Dewi Sinta mau melayani Rahwana. Namun Rahwana sudah kadung marah dan tidak menerima cintanya Sinta. Dan itu ada Trijota. Trijota itu anaknya ini Wibisana, yang selalu dia ngalang-alangi ketemu dengan Sinta. Maka Trijota itu disumpahin oleh Rahwana tidak akan nikah kecuali dengan kera yang tua. Itulah kera yang tua itu Jembawan. Jadi Jembawan itu nikah dengan Trijota, akhirnya punya anak Jembawati, yang Jembawati itu menjadi istrinya Prabu Kresna. Alengka brubuh, maka tanding antara Rama Wijaya dengan Rahwana. Rahwana bilang bahwa ini saya akan kembalikan istri jikalau kamu bisa membunuh saya. Tapi kalau saya yang menang, maka Sinta tetap milikku. Dan Rama bilang, saya sudah tidak butuh istri karena istri sudah lama. Namun yang saya butuhkan adalah menegakkan kebenaran. Rahwana adalah simbol angkara murka, maka angkara murka harus dihancurkan. Surodiro jaya ningrat lebur dening pangestuti. Dengan senjata Gundawijaya menatas lehernya Rahwana. Dan ketika dia mau hidup lagi karena punya Aji Pancasona,
maka ditimpah dengan dengan gunung runggungan oleh Anoman, maka saat itulah selesainya kerajaan Alengkodirojo, dan kelak Alengkodirojo itu diberikan kepada Gunawan Bisono. Nah, dan nanti akan dinamai Sindelo. Hari rahimakumullah, bahwa Surodiro jaring kalebur dening pangastuti, kiamatnya Ramayana adalah hancurnya Alengkodirojo, dan selesainya tugasnya Rama akhirnya nanti melanjutkan kepada cerita Mahabharata. Mudah-mudahan cerita wayang seri Ramayana dengan lakon pertama pernikahan Rama Sinta, kedua penculikan Dewi Sinta, 3 berdirinya negara Pancawati, 4 Anoman Duta, 5 Wibisana Tundung, 6 Rama Tambak, 7 Prahasta Lena, 8 Sarpa Kenaka gugur, 9 Aswani Kumba gugur, 10 Kumbakarna gugur, 11 adalah Indrajit gugur, terakhir 12 adalah Prubung Alengka, terbunuhnya Raja Rahwana. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan teladan buat hidup kita, dan insya Allah tetap wakul ja'al haqqa wa zahaqal batil inal batila kana zahuqan. Wakul ja'al haqqa wa zahaqal batil, apabila hak telah datang maka wa zahaqal batil, yang batil itu pasti binasa. Naukana batila zahuqa, maka sungguhnya kebatilan pasti lenyap. Wa nunazil Qur'ana wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan turunkan Quran sebagai obat wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat orang mukmin. Wa la yazidu dzalimin la khasara, tidak ada rugi kecuali orang-orang yang dolim. Wa la yazidu dzalimina, tidak akan menambah kedoliman itu illa khasara, kecuali kerugian. Mari kita mantapkan iman, Islam, ihsan, kemudian istiqomah, dan kita kendalikan yaitu amarah lawamah, sufiyah menuju mutmainah. Barakallahu fiikum alim wa nafa'a ayati wa dzikril hakim, taqabbal maghfura lahal wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru rahim. Subhanallah wa ta'ala wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.